Saudara-saudari, ini adalah step by step atau langkah demi langkah di dalam menulis karya ilmiah. Pertama adalah langkah yang harus kita lakukan adalah perhatikan guide for authors ataupun panduan penulisan. Follow the instructions, ikuti instruksi apa yang menjadi keinginan atau keseragaman yang diinginkan oleh editor. Anda harus familiar dengan jurnalnya ataupun bukunya atau apapun bentuk karya ilmiah yang Anda mau tulis. Karena masing-masing bentuk karya ilmiah atau masing-masing dari satu jurnal ke jurnal yang lain dia akan berbeda-beda. Begitu pula Anda sudah terbiasa membaca. Jadi kalau Anda mau menulis contoh di koran Kompas atau Anda mau menulis di koran Fajar, maka Anda harus terbiasa dengan koran Fajar ataupun koran Kompas. Ya, jadi Anda baca di situ. Ini langkah pertamanya. Kita lanjut ke langkah kedua. Ya, setelah Anda kemudian memulai melihat guide for authors, sudah mengenali dan senantiasa membaca serta sudah ya memahami detail instruksinya, maka langkah keduanya adalah perhatikan strukturnya. Setiap karya ilmiah punya struktur yang berbeda-beda. Ada yang punya struktur dengan gaya imrat ditambah cair, introduction, method, result yang sudah dianalisis. Ada juga yang menjelaskan dengan A itu bukan analisis tetapi N, discussion, jadi introduction, method, result, lalu kemudian discussion, ditambah dengan CAR, conclusion, acknowledgement, and reference. Kesimpulan, lalu kemudian ya pernyataan terima kasih, lalu yang terakhir adalah reference. Soal reference, tadi kita sudah membahasnya. Lalu perhatikan jumlah kata, panjang tulisan, dan sebagainya. Itu sudah ada di langkah yang pertama tadi, yaitu guide for authors. Itu langkah yang kedua. Langkah berikutnya, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, adalah metode. Dalam menuliskan metode tidak digunakan definisi-definisi, tetapi justru bagaimana teknik-teknik yang Anda gunakan dalam mengumpulkan data. Termasuk ketika Anda mengumpulkan data, ada instrumen yang Anda gunakan dalam pengumpulan data. Kalau Anda wawancara, berarti ada panduan wawancara. Kalau Anda kemudian observasi, ada panduan observasi. Jadi ada instrumennya. Berikutnya lagi adalah pada saat pengumpulan data itu, tentu tidak semua data yang kita kumpulkan itu langsung kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita. Sebaliknya, Anda perlu lakukan verifikasi, apakah ini kredibel, apakah informasinya valid, maka itulah yang kemudian disebut dengan triangulasi data. Datanya kita lakukan cross-check ulang. Jangan sampai kemudian keliru, ataupun kemudian jangan sampai ada informasi atau data yang tidak kita sampaikan. Itu langkah yang keempat. Oh, ternyata kita sudah langkah yang keempat ya. Langkah ketiga tadi. Oh, ada yang terlewati. Ya, tadi langkah yang pertama adalah memulai dari sini. Langkah yang kedua adalah strukturnya. Ada langkah yang terlewati ternyata. Adalah ketika Anda menulis introduction, maka di situ ada literatur review. Ya, literatur review dalam arti tidak kita tuliskan subjudulnya, tetapi kemudian di situ adalah sesungguhnya state of the art, mengungkapkan apa yang sudah diteliti oleh orang lain dan kemudian apa yang belum, dan tentu apa yang menjadi pembeda dari tulisan kita yang kita tuliskan saat ini. Lalu di bahagian pendahuluan juga ada objektif ataupun kemudian ada tujuan. Ya, dari tujuan di sini Anda kemudian perlu mengecek apa yang biasa kita sebut dengan taksonomi Bloom. Ya, Anda ingat semua taksonomi Bloom ada C1 sampai C6. Ya, lalu kemudian Anda lihat di situ bukan lagi mengetahui atau untuk memahami, tetapi mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, dan seterusnya. Apa yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk ya meneliti ataupun apa yang menjadi tujuan penelitian kita. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat tadi saya sudah kemukakan. Kita lanjut. Langkah yang kelima.
Ya, tadi kan ada introduction, ada method, ada result, lalu kemudian di bagian result ini, di bagian hasil ini, sesungguhnya adalah jawaban dari pertanyaan yang kita kemukakan tadi. Ya, karena tadi di langkah yang ketiga, di bagian akhir itu, ya di sini ada objektif. Ya, di bagian objektif ini, kemudian kita harus melihat bahwa apa yang menjadi tujuan penulisan kita atau tujuan penelitian kita. Ya, kembali ke langkah yang kelima. Data-data yang kita kemukakan itu sudah dianalisis, bukan statement by statement atau bukan pernyataan orang-orang tertentu sehingga kemudian kita bisa mendapatkan ya jawaban-jawaban sesuai dengan tadi pertanyaan yang kita ajukan. Oke, step yang kelima sudah selesai, kita lanjut step yang keenam. Discussion. Bahagian diskusi di sini adalah pembahasan. Ada istilah yang lain menyebutnya konstruksi teoritis. Ada yang menyebutnya diskusi. Apapun istilah yang digunakan itu, isinya adalah menggunakan komparasi, membandingkan antara apa yang kita kemukakan ya, sebagai hasil, lalu kemudian kita maknai hasil yang ada tadi. Dan inilah yang disebut dengan diskusi. Termasuk previous publication, publikasi-publikasi yang sudah lama, atau tadi kriterianya adalah 10 tahun terakhir, lalu kemudian mutakhir, maka itulah yang menjadi pembanding di sini. Previous publication. Ingat reference, bukan lagi data. Oke, step yang ketujuh. Ada kita mengatur referensinya. Ada Mendeley di situ, ada Zotero, ataupun ada EndNote, tetapi kemudian ada pilihan yang lain tentu berbanding dengan Mendeley maupun Zotero ataupun EndNote ini. Kita sampai pada step yang ke-8, step yang terakhir. Ingat, jangan copy paste, jangan sekedar memindahkan karya-karya orang lain lalu kemudian kita klaim sebagai karya kita. Lalu jangan melakukan plagiat, ya. Jangan kemudian memindahkan karya orang. Jangan kemudian sama. Ketika kemudian kita mau merujuk karya orang, ada 2 langkah yang Anda perlu lakukan adalah citations, mensitasi, merujuk karya orang tersebut. Lalu kemudian kita lakukan paraphrase, artinya mengulangi dengan kalimat kita sendiri. Itu step ke-8 sudah selesai, step 1, lalu kemudian sampai step ke-8. Satu hal lagi adalah tentu kita ingin ada open science, ada keterbukaan dalam ilmu pengetahuan. Dimulai dengan open access, ketika Anda membuat karya-karya tulis, maka simpan di preprint atau simpan di merek-merek tertentu seperti Zenodo, OSF. Apa gunanya? Adalah dalam rangka mendorong open access. Sekalipun karya-karya jurnal yang Anda tulis, karya-karya artikel yang Anda tulis itu kemudian memungkinkan ya untuk apa? Adalah ada proses yang kita bisa lalui di mana ada proses review, proses penyuntingan dan sebagainya, maka semuanya tersimpan dalam bentuk preprint. Yang terakhir, no index, jangan berpikir pada skopusnya, jangan berpikir pada sintanya dan sebagainya, tetapi adalah kualitas tulisan yang baik dimanapun itu terbit tetap saja baik. Bukan dilihat pada indeksnya. Jadi Anda harus sejak awal berorientasi pada konten, bukan berorientasi pada metrik ataupun kemudian komputer-komputer itu. Apa rahasianya untuk produktif? Ya, ini tentu bukan rahasia karena ada 2 hal yang perlu Anda lihat adalah alat atau tools. Ya, apa alat-alat yang memungkinkan Anda bisa produktif, lalu kemudian Anda harus terbiasa berkolaborasi ataupun kemudian berjamaah sehingga kemudian Anda dapat meningkatkan produktivitas Anda atau kemudian menghasilkan sesuatu. Itu akhir dari presentasi saya, saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas undangannya. Sebuah kehormatan bisa bergabung dengan Anda semua dan insya Allah besok Fakultas Ilmu Pendidikan
kampus UNM di Bone bersama dengan SEAM, bersama dengan STAI DDI Kota Makassar akan menyelenggarakan satu seminar nasional terkait dengan pendidikan, dan itu besok insya Allah akan ada 2 sesi. Demikian untuk sementara. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Baik, itulah pemaparan materi dari Bapak mengenai tentang pembentukan topik, ataupun di mana pembentukan topiknya di sini harus berdasarkan sumber yang terpercaya, kemudian topiknya harus spesifik. Kemudian dalam merumuskan masalah penelitian itu harus berdasarkan fenomena, identifikasi, analisis literatur. Kemudian harus memperhatikan panduan yang telah disediakan. Nah, saya kembalikan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang dibawakan oleh Bapak? Sekali lagi, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangannya. Silahkan raise hand yang mau bertanya. Baik, jika tidak ada, itulah materi tadi dari Bapak mengenai tentang penentuan topik judul PKM. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, dan terima kasih atas materi yang telah dibawakan, dan terima kasih atas partisipasinya baik dari Bapak maupun dari teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian workshop kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi